two robbing up the stairs. I'm going after them. He's right there, fella. The elected Russian President Nikolai Kasparov, signaling a dramatic shift from the isolationist era. Di awal film, kita diperlihatkan dua presiden negara terbesar di dunia. Salah satunya yang bernama Presiden Catherine Collins. Dia dari Amerika bersama Presiden Rusia. Dialah yang bernama Nikolai Kasparov. Mereka telah melakukan perjanjian damai dan sekaligus kerjasama serikat dagang untuk bisa mempertebal ekonomi. Namun tiba-tiba saja teror pada Amerika telah terjadi. Madam President, Cat. Again, stall ladies down. Lock down the perimeter. Nobody in or out. Madam President, we need to get you to the hospital. I need you to get up, okay? Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Catherine sebagai Presiden Amerika telah diteror oleh seseorang. Alat pacu jantung yang telah ditanam dalam dadanya tiba-tiba saja berfungsi dan dikendalikan oleh orang lain dari jarak jauh. Sampai-sampai Catherine hampir mati di tempat. Namun untung saja masih bisa ditolong. Tiba-tiba saja mendapatkan surat kaleng yang sangat mengerikan dengan ancaman berbahaya. The United States must immediately renounce and withdraw its support of Kasparov. It's a joke, Madam President. Dalam ancaman tersebut mengatakan bahwa Presiden Amerika harus bisa memutuskan perjanjian damai. Sekaligus dia melakukan kerjasama serikat dagang. Kalau tidak, Presiden Amerika Catherine Collins akan mati di tempat ini dengan jangka waktu 12 jam. Dengan begitu, mereka pun sudah mempersiapkan bom nuklir untuk bisa meledakkan seluruh Amerika. Singkat cerita, dalam perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Catherine bersama para ajudannya pun langsung sampai di rumah sakit untuk melakukan operasi. Thanks, Jake. Singkat waktu di mana Catherine mulai membaik, anaknya pun langsung mengunjungi mama tercinta. Dialah yang bernama Amelia Collins. Dia mempunyai sebuah profesi sebagai pilot. Kemudian ajudan pribadinya yang bernama Agent Jake Pitt yang telah mengantar ke tempat ini. Kemudian seorang pria yang bernama Goddard. Dia adalah kepala intelijen Amerika Serikat. Mengatakan kepada Agent Pitt untuk bisa bersiap siaga. Karena teror dengan hal seperti ini pastinya mengerikan sekali. Bisa sampai menyebabkan peperangan. Kemudian mereka pun langsung mendapatkan informasi bahwa dokter yang telah memasang alat pacu jantung sedang berlibur ke luar negeri. Seorang perawat yang bernama Sofia, dia pun langsung memberikan sebuah ketenangan kepada presiden bahwa dia akan ditangani sangat secepat mungkin. Di sisi yang lain, Agent Pitt yang sekarang bertemu dengan seorang intelijen bernama Marcus. Dia adalah ahli IT untuk bisa mendapatkan dan mendeteksi tentang surat kaleng yang telah beredar dalam handphonenya presiden dengan ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Sehingga mereka pun langsung menelusuri dari manakah pesan tersebut dan mereka apakah benar-benar mempunyai sebuah nuklir. Singkat cerita, mereka pun harus menyusuri tentang alat pacu jantung dari sebuah perusahaan. Navi Pace is based out of New Orleans. I want you to bring all this to Mr. Goddard. Kemudian Presiden Catherine Collins langsung memanggil wakil presiden, dia yang bernama Charles, untuk bisa melakukan amandemen dan kekuasaannya harus dipindahkan kepada sang wakil supaya semua pemerintahan Amerika ini tetap saja berjalan dan jangan sampai lengah. 25 Section 3, you're in charge. Kemudian kepala intelijen Goddard langsung menugaskan Agent Pitt untuk datang ke sebuah perusahaan bernama Navi Pace. Itu adalah perusahaan yang telah memproduksi pacu jantung yang telah ditanam dalam tubuh presiden. Putting you on point here. Someone well versed in IT out there. Thank you. Selang beberapa lama kemudian, Amelia yang sekarang shock parah karena melihat ibunya sekarang sangat benar-benar kesakitan. Kemudian sang dokter mengatakan untuk bisa
mengecek darahnya supaya Amelia tetap stabil. Kemudian sebelum kita lanjut, saya akan membawa para penonton setia ke atas ranjang di mana Amelia mempunyai sebuah hubungan gelap bersama Agent Pete. Dia adalah ajudan pribadinya Presiden selaku ibunya Amelia. Dengan begitu, mereka mempunyai sebuah cinta yang sangat terlarang antara anak Presiden dengan ajudan pribadi. Akan tetapi mereka mempunyai sebuah hubungan yang baik untuk bisa mengungkapkan semua perasaannya kepada Presiden. Go before you're late. My mom will kill you if you're late today of all days. It's your mom's big day. Kembali pada saat ini di mana Charles langsung menghubungi seluruh para media untuk tetap tenang, bahkan dia akan mengambil alih semua pemerintahan Amerika. I will be acting commander-in-chief. And God bless America. Singkat cerita, Agent Pete bersama timnya langsung terbang menuju sebuah perusahaan tersebut. Akan tetapi entah apa yang terjadi, Marcus sebagai agen IT malah bertemu dengan seorang perawat. Ialah Sofia yang telah merawat Presiden, dan mereka malah bercocok tanam. You better make this quick before they send someone out looking for you too. Singkat cerita, Agent Pete bersama para timnya langsung datang ke sebuah perusahaan yang telah memproduksi alat pacu jantung Presiden. Namun sayang sekali, perusahaannya telah ditutup oleh lembaga swadaya masyarakat. Entah apa yang telah terjadi, sehingga Agent Goddard pun langsung dihubungi. Agent Goddard langsung mengatakan kepada seluruh para intelijen supaya dia tetap tenang dan jangan melakukan penyelundupan. Pike, come on, look. You don't just... We're at war, Reese. Can't just sit around. We need answers. Namun sayang sekali, Agent Pete bersama para kawan-kawannya, mereka pun telah melanggar perintah dari Goddard dan langsung melakukan penyergapan di tempat ini. Sehingga mereka pun langsung mendapatkan sebuah kecurigaan. Pintu yang telah terbuka, pastinya ada sesuatu yang telah terjadi di tempat ini. Dan akhirnya mereka pun langsung melakukan peringkusan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Dari lorong ke lorong, dari jalan ke jalan, mereka pun langsung menemukan sebuah ruangan. Ternyata di sini telah dibajak oleh seseorang kelompok yang disebut dengan Patriot Command. Itu adalah seorang kelompok yang mempunyai sebuah lembaga swadaya masyarakat dan keamanan konstruksi swasta. Namun tiba-tiba saja penyerangan telah terjadi. I got you, buddy. I got you. Don't move. Patriot Command. Singkat cerita, setelah mereka melakukan penyergapan, langsung menghubungi Goddard. Alhasil, Goddard benar-benar sangat marah kepada Agent Pete karena dia telah melanggar perintah. Apalagi temannya telah tertembak mati di tempat. Sehingga Goddard langsung mencabut kepemimpinan Pete, diserahkan kepada temannya. I'm putting Reyes in charge of the team. Put him on. But sir. What? Goddard. Stand by until you hear back from me. Singkat cerita, masih saja di dalam rumah sakit di mana Presiden akan melakukan operasi dan mengganti alat pacu jantung dengan pacu jantung seperti manual. Tiba-tiba saja dokter mengatakan ternyata Amelia telah hamil. Yeah. You're pregnant. Okay. Jelang menuju operasi mengganti alat pacu jantung dalam tubuh Presiden, mereka pun langsung mempersiapkan semua tim bedah untuk bisa melakukan operasi. Namun tiba-tiba saja reaksi telah kembali.
Kemudian sesuai instruksi dari Goddard, akhirnya Marcus bersama kawannya pun langsung datang ke rumah dokter yang telah melakukan penanaman alat pacu jantung beberapa tahun yang lalu pada presiden. Namun tiba-tiba saja dalam rumahnya dokter tersebut ternyata sudah diobrak-abrik oleh orang lain. Sehingga Marcus bersama timnya pun langsung menodongkan senjata. Tanpa diduga, seorang dokter bernama Dr. Stephen Walsh, dia telah mati. Clear. He's been dead a while. Sungguh kabar yang sangat buruk. Seorang dokter yang menjadi alat pacu jantung beberapa tahun yang lalu kepada presiden, dia telah dikabarkan mati, sehingga mereka pun langsung mendapatkan sebuah informasi yang sangat-sangat buruk sekali. Akan tetapi dalam konflik yang sangat panas, Marcus bersama timnya yang ahli IT, mereka pun langsung mendapatkan sebuah server yang sangat besar di samping mayatnya Dr. Stephen Walsh. Sehingga mereka pun langsung mempersiapkan diri untuk bisa meretas alat tersebut supaya bisa mendapatkan sebuah informasi. Singkat cerita, mereka pun berhasil membobolnya. And boom! Crack the server. And we find out who's behind this. I'll ping you the target locations. Sesuai informasi dari tim IT, mereka pun langsung mendapatkan sebuah sinyal dari server tersebut dalam sebuah kontraksi swasta, di mana ini adalah sebuah server yang sangat besar para bos mafia. Tanpa basa-basi, penyergapan pun telah terjadi. I got two robbing up the stairs. I'm going after them. He's right there, fella. Mereka pun langsung menangkap seseorang untuk bisa diinterogasi. Namun sayang sekali, mereka pun langsung meledakkan tempat ini. I don't know what they're running on the server. It's not gonna matter. What did you do? Kemudian di sisi yang lain, Dr. Stephen Walsh yang telah di kamar mayat, ternyata dia hanya mati suri saja dan dibangkitkan kembali. Sungguh mengerikan sekali. Konflik dan situasi pun sangat rumit sekali, di mana Agent Pete yang sedang melakukan interogasi terhadap seseorang, mereka pun langsung mendapatkan sebuah informasi tambahan. Ada sebuah kasino yang ada di tengah-tengah kota, yang dimana itu adalah berkaitan dengan alat nuklir yang telah dipacukan dengan ancaman yang sangat serius. Sehingga mereka pun langsung bisa diinstruksikan. Stand by till you hear back from me, okay, Agent? Roger that. Every time Pike makes a recommendation, Isn't that odd? Sir, he's a good agent. Let's get Air Force One ready. Copy that, sir. Kemudian Goddard yang tidak setuju dengan Agent Pete, mereka pun langsung meminta kepada Agent Pete untuk kembali ke markas. I said I want Agent Pike back in DC. Do you understand? Yes, sir. What's wrong? We're both done. What? Sebuah keputusan yang tidak masuk akal, di mana Goddard malah meminta Agent Pete untuk kembali. Padahal Agent Pete lah yang telah mengetahui seluk-beluk dari misi ini, sehingga mereka pun langsung memberikan sebuah kesepakatan bahwa Agent Pete tidak akan kembali ke markas. Bahkan dia telah menjalankan misi sesuai rencana, masuk ke dalam sebuah kasino tengah kota untuk bisa mendapatkan sebuah berangkas, di mana berangkas tersebut untuk bisa mendapatkan informasi sangat akurat. Tiba-tiba saja Pete diserang.
Setelah menghajar seluruh para security yang ada di tempat ini, akhirnya Pete telah menemukan sebuah brankas dan membawa sebuah handphone. Dia telah membawanya untuk bisa mendapatkan informasi tersebut dan kabur dari tempat ini. Is that it? Singkat cerita, dalam perjalanan di mana Agent Pete langsung melakukan peretasan dalam handphone yang telah ditemukan dalam kasino itu. Sedangkan di sisi yang lain, presiden yang telah dibawa oleh Air Force untuk bisa dioperasi di tengah-tengah udara supaya di mana alat pacu jantungnya tidak terkoneksi dengan para teroris. Thank you, Agent Goddard. Kemudian Agent Goddard langsung mengatakan kepada Charles sebagai wakil presiden untuk tidak ikut. Tetapi Charles mengatakan bahwa Catherine adalah keluarganya. It's my family. I'm gonna be here to support her all the way through. We'll be fine. Singkat cerita, mereka pun telah lepas landas, di mana Agent Pete yang sedang melakukan komunikasi bersama para ahli IT tentang peretasan handphone yang telah ditemukan dalam kasino tersebut. Mereka pun langsung mendapatkan sebuah jawaban. Ternyata ada seseorang penyusup di dalam pesawat yang telah dikendalikan oleh presiden. Seorang perawat yang bernama Sofia, dia mendapatkan panggilan telepon itu. Sehingga mereka pun langsung melakukan identifikasi dari mulai suara dan semua seluk-beluknya. Who is this? Akhirnya Agent Pete bersama tim IT pun langsung mengerti siapakah dalang dari semua ini. Namun kesempurnaannya belum 100%. Tetapi kita semua baru mengetahui bahwa pengkhianatnya ternyata si Marcus. It's possible she has a radio transmitter. I've got to get on that plane. Well, how are you gonna do that? It's the nurse? Affirmative. I need to get on that plane. Akan tetapi, di mana Goddard yang sudah tidak suka dengan Agent Pete karena dia terus saja melanggar perintah. Sehingga mereka pun langsung mempercayakan untuk semua keamanan di dalam pesawat ini kepada si Marcus, yang itu adalah seorang pengkhianat. Sampai-sampai bahwa Pete sekarang diancam sebagai pembangkang. You are not getting on this plane. I'm coming on board for backup. The hell you are. You listen. Handle things in the air. You stand down, Agent. Bahkan Goddard langsung memerintahkan kepada seluruh intelijen yang ada di pangkalan udara untuk bisa menangkap Agent Pete karena dia adalah seorang pengkhianat. Got a rogue agent. His name is Jacob Pike. He's headed, and I want him detained. Is that understood? Selang beberapa lama kemudian, teman-temannya Agent Pete yang sekarang sudah ada di pangkalan udara, mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah tempat ini dan menyembunyikan Agent Pete di suatu tempat. Sampai-sampai pengawasan mereka tidak mengetahui bahwa Agent Pete telah datang dan dia akan melakukan rencana tersebut. Dan mereka telah membawa sebuah kantong besar. Ternyata isinya adalah Agent Pete. How much you weigh? It's all muscle mass. Put an alert on you. Yeah. Kemudian di sisi yang lain, ruangan operator pesawat presiden, Marcus mulai mengeksekusi semua orang untuk bisa menjalankan rencananya. We're compromised. I know. About this, Jim. Situasi pun mulai berbahaya ketika Goddard telah ditembak mati oleh Marcus. Sedangkan presiden sekarang akan menjalankan operasi. Get this surgery underway. She's gonna be okay now. Tanpa disadari oleh para ajudan yang ada di dalam pesawat, semua orang pun telah dibantainya. Agent Marcus? Kemudian presiden yang akan melakukan operasi, Sofia pun langsung melancarkan rencana dengan membius sang dokter. With anesthesia. Hey, back the fuck up! Both of you. Keep your voice down. Sungguh tanpa diduga, ternyata memang benar-benar si Marcus yang menjadi seorang pengkhianat. Semua ucapan yang mereka katakan telah didengar oleh Amelia yang ada di balik pintu. Walaupun mereka belum mengetahui bahwa Amelia telah menguping. Singkat cerita, di sisi yang lain, di mana Agent Pete-nya akan melakukan transfer udara untuk masuk ke dalam pesawat presiden dan akan menyelamatkan semuanya. Unless you denounce Kasparov.
Kemudian pilot dan kopilot pun langsung diberikan sebuah aba-aba dan mereka pun langsung diberikan instruksi untuk menyamping supaya bisa melakukan transfer udara. Namun sayang sekali, si Marcus yang telah membawa koper pengendali nuklir Amerika, dia pun langsung mengaksesnya menggunakan retina presiden supaya bisa meluncurkannya dan dia akan menghancurkan seluruh Amerika. Back up, back up. Open your eyes and look at the monitor. Capture. Sayang sekali, di mana roket nuklir yang sekarang sudah meluncur dengan kurun waktu 1 jam menuju Amerika. Jake? Open the door! Open the door, Amelia! Amelia! Get back! Wait! Haven't you seen you finished? Sungguh aksi yang sangat gila. Akhirnya Agent Pete telah berada di tempat ini. Namun sayang sekali dia menjatuhkan sesuatu di lantai sehingga dia pun langsung buru-buru untuk bisa melindungi presiden. Tetapi disinilah Sophia melawan. Stay there. Madam President, you okay? Madam President, drop it! Drop it! Sungguh situasi semakin rumit. Ternyata mereka pun langsung tercengang Dr. Walsh telah ada di tempat ini dan membunuh Sophia. You would figure that out. Thank you very much, Sophia. Sungguh tanpa diduga, ternyata dalang dari semuanya itu adalah dokter sendiri yang telah merencanakannya selama bertahun-tahun. Dia adalah kelahiran dari Rusia, mengancam kepada Catherine sebagai presiden Amerika untuk mencabut kerjasama dengan presiden baru Rusia, yaitu adalah Presiden Kaprov. Dia harus bisa melancarkan semua serangannya karena ini adalah sudi untuk balas dendam. Should something go wrong? Okay, I'll go with you. Good girl. Mengerikan sekali. Seorang dokter sendiri yang mempunyai sebuah dendam kepada Amerika, dia pun langsung membawa Amelia untuk mengendalikan pesawat ini karena dia adalah sebagai pilot. Sehingga Agent Pete yang sekarang hanya terluka sebagian dari kakinya, dia pun langsung menyelamatkan presiden untuk bisa keluar dari tempat ini. Sounded like an explosion. Go check it out. What was it? What did I tell you? Bitch! Sungguh mengerikan sekali. Dua pilot yang berada di atas pesawat, mereka pun telah membunuhnya. Sehingga mengancam pun telah terjadi. Untung saja presiden langsung membunuh Walsh. Mr. Goddard. Akhirnya semua pun telah terkendali. Namun ada satu masalah yang sangat paling rumit, yaitu nuklir yang sekarang sudah diluncurkan menuju Amerika. Sehingga mereka pun harus bersiap siaga untuk bisa menggagalkan ledakan nuklir di tengah-tengah Amerika. Dan ini menjadi sebuah ancaman yang sangat serius. Seluruh warga Amerika akan musnah dalam sekejap. Kemudian Agent Pete yang sekarang kembali lagi ke belakang pesawat untuk bisa mencari sebuah benda yang telah ditinggalkannya di tempat ini. Ternyata benda ini adalah benda untuk melakukan peretasan supaya bisa mengendalikan nuklir. What exactly are you doing? Hope that it won't understand into the system. Dengan keahlian Agent Pete, dia menulis ulang kode pengendalian nuklir dengan secara manual. Akhirnya mereka pun telah menyelamatkan Amerika. Signal. It went down over the Atlantic Ocean. Sungguh melegakan sekali, di mana akhirnya mereka telah menyelamatkan negara Amerika dari ledakan nuklir yang sangat besar. Dengan begitu, mereka semua sekarang sedang selamat. Sehingga Amelia pun langsung jujur kepada Agent Pete bahwa sekarang dia sedang hamil. Jake, I'm pregnant. That's great news. It's an order.
You get married ASAP before the press finds out about it. Sebuah kata-kata yang sangat menegangkan di hadapan presiden. Namun, ketika mereka akan melakukan pendaratan, tiba-tiba saja roda pesawat tidak bisa dikeluarkan sehingga mereka pun langsung panik. I love you. I love you. I can't, it's too tight. Come on. We got it! You got it. Sungguh pendaratan yang sangat menegangkan, namun akhirnya mereka telah selamat. Presiden pun langsung dibawa ke ruangan operasi untuk diganti alat pacu jantungnya. Yes, no, it's not. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, sang presiden Amerika pun telah kembali sehat walafiat. Dan dia langsung merestui hubungan anaknya. Yesterday, ready for anything. That's true. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia ke DAGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Satu perjanjian antara Presiden Rusia bersama Presiden Amerika. Namun dalam perjanjian dan perdamaian tersebut, ternyata ada sekelompok orang yang tidak suka dengan apa yang telah terjadi, sehingga meluapkan beberapa para teroris untuk bisa menggagalkan perjanjian tersebut dan meneror Presiden Amerika yang mempunyai sebuah penyakit jantung dan ditanam alat pacu jantung untuk bisa mendapatkan kesehatan. Akan tetapi alat pacu jantungnya telah dikendalikan oleh seseorang, sehingga kehidupan Presiden Amerika pun telah terancam. Mereka pun harus bergegas untuk bisa menyelamatkan Amerika. Bukan hanya itu, ancamannya pun akan meluncurkan nuklir ke seluruh Amerika, sehingga Amerika akan musnah. Namun, untungnya telah diselamatkan oleh para intelijen. Itulah film yang sangat menegangkan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.